Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang enggak mungkin kita mampu menghitung. Salawat salam semoga Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan segenap kemampuan kita. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, sebelumnya khatib minta agar kita berdoa dan kirim Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga mereka semua diberi kemenangan dan ketentraman, juga mendapatkan hak-hak kemerdekaannya sebagaimana bangsa-bangsa yang lain. Ala hadiniya wa ala kulli nabi salih wa la hadratin nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah Jumat yang Allah muliakan, seperti yang saya bacakan tadi, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian.
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal baik, wa tawassaw bil haq, dan saling berpesan tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berpesan tentang kesabaran. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, Allah bersumpah demi masa. Dulu waktu saya kuliah di sini, ada teman yang membantah bahwa terjemahan semacam itu nggak benar, nggak mungkin kan Tuhan bersumpah atas nama makhluk. Siapa yang lebih mulia, makhluknya apakah Tuhan? Mestinya bersumpah ya pada yang lebih atas. Para jamaah yang Allah muliakan, teman saya ini tergesa-gesa, dia nggak memahami bahwa kalau Tuhan bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluknya sangat hebat, apalagi dia yang bikin. Jadi pada dasarnya dia memuji makhluknya juga berarti memuji dirinya sendiri. Oleh karena itu segala puji bagi Allah, puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memuji seseorang, pada hakikatnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan. Sebaliknya kalau menghina juga sama, berarti menghina yang menciptakan. Sebagai ilustrasi, kalau ada tulisan kaligrafi, saya katakan, wah bagus banget tulisan ini. Siapa yang akan senang? Yang nulis apa kaligrafi? Tentu yang nulis. Tapi sebaliknya kalau saya katakan jelek banget kaligrafi ini, berantakan, maka yang tersinggung adalah yang nulis. Jadi kalau segala pujian kembali kepada Allah, maka cacian pun sama kembali kepadanya. Sebab hakikatnya semua yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, kenapa Allah bersumpah demi masa? Banyak sebetulnya sumpah Allah dengan makhluknya, seperti wattini wazzaitun, wa turi sinina wa hadzal baladil amin, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha. Semua itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman saya itu belum pernah belajar nahwu sorof, tidak tahu ada huruf wawu yang disebut wawu qasam. Jadi kalau kita bersumpah itu wallahi, billahi, atau tallahi. Kalau dibacanya wallahu bukan sumpah. Jadi huruf qasam adalah huruf yang mengajarkan isi. Jadi kalau wallahu biasa sumpah di depan hakim pun harus wallahi atau billahi atau rabbil ka'bah. Jadi kenapa kemudian ada waktu sebagai makhluk Allah dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaitannya kemudian bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Para jamaah yang Allah muliakan, sebetulnya waktu itu adalah kapital yang sangat lebih berharga daripada kapital-kapital yang lain, modal-modal yang lain. Kita kekurangan modal jualan bisa ngutang, atau ada sesuatu yang hilang bisa kita cari, tapi waktu tidak bisa. Yang sudah hilang nggak bisa kita cari, yang akan datang nggak bisa kita pakai dulu. Para jamaah yang Allah muliakan, waktu selalu berlalu dan berjalan melewati seluruh makhluk yang ada di dunia. Semua karena berada dalam ruang dan waktu, maka mereka tidak akan lolos dari ruang dan waktu. Waktu itu adalah umur kita. Tidak ada sesuatu yang berguna bagi kita selain hidup kita. Jadi kalau waktu lewat begitu saja, sama dengan membiarkan usia kita lewat begitu saja tanpa ada yang berguna. Kenapa kemudian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Sebab kalau orang yang beriman dan beramal soleh, waktunya banyak juga digunakan untuk investasi akhirat nanti. Beramal soleh juga sama. Kalau orang kafir waktunya berlalu begitu saja karena hanya untuk urusin masalah yang hanya berhubungan dengan kehidupan dunia saja. Padahal kehidupan kita akan berlanjut sampai akhirat nanti. Para jamaah yang Allah muliakan,
Yakinlah bahwa kita itu akan dibangkitkan. Sebab sebetulnya yang mati itu bukan kita, jasad kita. Karena jasad kita ini terbuat dari tanah. Saya pernah menanyakan pada jamaah saya, kita itu sebelum lahir ke dunia ini ada di mana? Ada yang bilang di rahim, itu sudah di dunia. Ada yang bilang di alam arwah. Betul itu, tapi kita nggak sadar kita pernah di sana. Tapi yang pasti bahwa kita nggak tahu kita dulu di mana. Setelah pulang ada yang bisikin saya, orangnya gagah ganteng. Pak Kiai, mungkin waktu belum balik ke dunia kita ada di pohon. Saya pulang dari pengajian itu berpikir berjalan sampai rumah baru Pak. Oh iya. Kenapa? Sebab Nabi Adam terbuat dari tanah, tetapi anak cucunya terbuat dari sulalah mimma. Manusia anak cucu Adam itu terbuat dari air mani. Mimma immahi. Wal yanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dabiq yakhruju min baini sulbi wal qara'i. Hendaknya manusia melihat dari apa dia dibuat. Khuliqa mimma dabiq. Dibuat dari air yang moncrat-moncrat. Yakhruju min baini sulbi wal qara'i, yang keluar dari antara sulb tiga bekas kita. Kemudian kita pahami air mani itu terbuat dari apa? Air mani itu terbuat dari saripati makanan yang kita makan. Jadi kalau umpama orang tua kita dulu makannya nggak jauh-jauh dari tempe tahu terus, maka air maninya bisa jadi terbuat dari tempe tahu, saripati tempe tahu. Tempe tahu asalnya dari kacang kedelai. Kacang kedelai asalnya dari pohon kedelai. Jadi kita sebelum lahir ke dunia ini, potensi kita sudah pernah menginap di pohon kedelai. Ada yang nyeletuk di bumbu, mungkin kandangnya yang pakai bisa jadi kalau orang tuanya dulu makan ayam terus. Nah itu yang jadi jasad kita ini. Jasad kita itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa, dia akan mati. Yang punya nyawa itu raga, bukan nyawa. Jadi dia akan kembali mati. Tetapi ruh kita tidak mati. Kenapa? Sebab ruh kita bukan terbuat dari materi yang tadi, bukan dari air. Sebab ada hadis wa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yub'atsu bihi ruh. Panjang hadis. Bahwa kita semua itu dikala di kandungan ibu itu 40 hari berupa air mani, 40 hari berupa semacam lintah, alaqah yang suka makan darah, makanya orang hamil nggak haid biasa. Kemudian menjadi mudghah, segumpal. Pada saat itu maka ditiuplah roh. Jadi roh itu tidak terbuat dari materi yang tadi, maka roh nggak mati. Roh tetap hidup dan roh itu adalah kita itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah alladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wa hina lam tamut fi manamiha wa yursilu allati qada ajalaha wa yursilu al-ukhra. Allah lah yang mematikan orang di saat dia itu mati dan di saat dia tidak mati waktu tidur. Maka Allah tahan roh yang kalau keluar menjadi mati dan Allah lepaskan yang lain. Para jamaah Jumat yang Allah muliakan. Jadi orang mati itu tidak ubahnya seperti orang tidur. Oleh karena itu kita sering sebetulnya diajari bacaan-bacaan sebelum tidur dan setelah tidur, tapi kita mungkin ada yang nggak menghayati. Kenapa waktu mau tidur kita baca Bismillahilladzi ahyana, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma ahya wa bismika amut.
Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu aku mati. Kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah mematikan kami, telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada yang kita kembali. Lalu apa korelasinya dengan kematian tidur kita ini? Kenapa kita mau tidur doanya menyebut kematian terus? Sebab orang mati itu tidak ubahnya dengan orang tidur, orang mimpi. Ini dikuatkan oleh ayat Quran dalam surat Yasin. Wa qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Di saat trompet kedua oleh malaikat Israfil ditiup, maka bangunlah semua orang ahli kubur. Mereka berkata, siapa yang membangunkan kami? Waqalu man ba'atsana min marqadina, dari tempat tidur kami. Jadi mereka enggak merasa kita mati, jasad kita mati dikubur, tapi roh kita pergi pindah ke alam barzakh. Barzakh itu kalau menurut Fiqhullah alamun baina alamain. Satu alam di antara dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Macam batasan. Kalau pengen tahu di barzakh, coba bisa di Google itu. Marajal bakhraini wal makian bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua lautan, laut yang warna biru dan laut yang warna coklat bertemu, tetapi airnya enggak nyatu karena di tengah-tengahnya ada barzakh. Jadi alam di antara alam dunia dan alam akhirat itu barzakh. Para jamaah ya Allah muliakan, kita di sana. Dan di sana ada kenikmatan, ada penderitaan juga. Layaknya kita mimpi. Mungkin ada yang mimpi enak, senang banget. Tapi ada yang mimpi menakutkan. Cuman bedanya kalau mimpi kita bisa bangun, kalau meninggal. Ya jangan dikira orang-orang yang terbunuh di sabilillah itu mati. Tidak, mereka hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup dan diberi rezeki di situ mati. Ini dikuatkan ayat lain, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kau duga bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup, tetapi kalian tidak tahu. Para jamaah yang Allah muliakan, jadi waktu kita itu sangat penting banget. Kemarin kita sudah mati, bahkan 1 jam yang lalu kita sudah mati. Dalam artian umur kita 1 jam yang lalu, bahkan 1 menit yang lalu itu tidak bisa kembali lagi dan tidak bisa kita gunakan sama sekali. Kita nggak bisa kemudian mundur. Kalau orang waktu ke belakang nggak bisa. Besok kita belum hidup. Artinya apa? Waktu esok hari atau sejam sebelum ini kita nggak bisa gunakan pada di saat atau di saat kita pada saat ini. Jadi sekaranglah waktu kita, umur kita untuk kita gunakan untuk hal yang manfaat. Oleh karena itu para jamaah yang Allah muliakan, yakinlah bahwa semua pasti akan terjadi. Sekarang sudah tidak heran lagi tentang surga itu, apapun yang kita suka ada di sana. Walahum matas wasihil anfus. Kullama rizqu fiha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan. Setiap orang ahli surga diberi makanan, dia berkata, ini dulu pernah kita makan waktu di dunia, dan mereka diberi yang sama. Walahum matas wasihil anfus. Dan di sana, di surga, apapun yang kita inginkan ada. Dan nggak susah di sana. Kita pengen, mohon maaf, pengen durian, pengen gampang. Durian pengen apa saja ada. Sekarang pun sudah ada itu. Tetapi mungkin karena faktor waktu dan keadaan yang lambat. Di saat kita pengen sate, kita duduk di rumah, kita tinggal mencet HP, pesen. Nggak lama, kemudian datang. Pesen apa saja bisa.
Bisa. Apalagi di akhirat. Itu buatan manusia, apalagi buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jejak kita yang ada, yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ada catatannya oleh Rocky Maki. Nanti di akhirat nanti kita, di saat kita diadili, maka kita akan diberi kitab. Mereka pada berkata, wa qalu ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ini buku macam apa ini? Tidak ada perbuatan kecil ataupun besar, semuanya tertulis dengan rapi. Jadi semuanya ada. Semua apa yang kita lakukan ada. Para jamaah yang Allah muliakan, semoga khutbah yang agak singkat ini ada manfaatnya. Marilah kita gunakan waktu kita, sebab waktu kita adalah umur kita, dan gunakan sisa-sisa waktu yang Allah berikan pada kita untuk hal yang positif untuk investasi kita di akhirat nanti. Inna asrarkan kalau Allah liman ilman nada wa biqawli yatadul muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته من السلام العظيم وقرب الخير والحكمة خير الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Sirrama liman jahada bi wa kabar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassallim tasliman katsiran amma ba'd. Wa ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in wa ihsan ila yaumiddin. Allahumma arham al-muslimin. Allahumma arham akhwana ikhwanana fi Palestin. Allahumma ighfir ikhwanana fi Palestin. Allahumma ghallib ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.